fa in fa innal qira'ata fannasu fiha salasatun rajulun yataharraku lisanuhu wa qalbuhu ghafilun wa rajulun yataharraku lisanuhu wa qalbuhu yatba'u lisana fayafhamu wa yasma'u minhu ka'annahu yasma'uhu min ghairihi wa hiya darajatu ashabil yamin wa rajulun yasbiqu qalbuhu ilal ma'ani awalan thumma yakhdimul lisanul qalbah fayutarjimuhu. Adapun bacaan Fatihah, bacaan surat itu orang sholat itu ada 3 macam. Orang yang dalam membaca Fatihah, baca surat itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama ialah ada orang yang lidahnya bergerak, artinya membaca, tetapi hatinya lalai, hatinya melamun kemana-mana. Yang kedua adalah ada orang yang lidahnya bergerak, lidahnya berbunyi, baca Fatihah, baca surat, dan hatinya mengikuti apa yang di lidah. Maka hatinya memahami dan mendengarkan apa yang di lidah itu. Hati mendengar, seakan-akan hati itu mendengar bacaan itu dari orang lain. Yang model kedua ini adalah kelasnya ashabul yamin. Di surat Baqi ashabul yamin lumayan. Ashabul yamin kelas apa S1 lah kalau strata ya. Yang ketiga ini yang paling tinggi. Yang ketiga itu adalah hatinya mendahului. Hatinya lebih mendahului, merenungkan makna-makna bacaan lebih awal daripada lidahnya membaca. Kemudian lidah membantu, lidah melayani hati yang sedang berpikir, dilayani, dibantu oleh lidah dengan membaca itu. Fayutarjimuhu, lalu lidah itu menerjemahkan apa yang ada di hati. Menerangkan apa yang di hati itu lidah baca surat itu. Fafuriqa baina ayyakuna lisanu tarjumanal qalbi aw yakuna muallimal qalbi wal muqarrabuna lisanuhum tarjumanun yatba'ul qalba wa la yatba'uhu al qalbu. Jadi beda antara lidah itu sebagai penerjemah hati, sebagai pengungkap apa yang ada di hati, dan antara lidah itu sebagai pengajar hati yang mengajarkan hati. Beda antara lidah sebagai penerjemah hati dengan lidah sebagai yang mengajarkan hati. Beda. Nah, orang yang dekat kepada Allah, orang-orang dekat kepada Allah, para nabi, para wali, itu lidah mereka itu adalah penerjemah yang ikut pada hati. Hatinya membisiki ini, menghayal ini, maka lidahnya membaca apa yang dihayalkan oleh hati. Hatinya merenungkan suatu bacaan, maka lalu lidah membaca apa yang dia renungkan. Walait ba'hul qalbu, dan hati tidak tunduk pada lidah, tetapi lidah tunduk pada hati. Wa tafsilu tarjatil ma'ani annaka idza qulta bismillahirrahmanirrahim fanwi bihi tabarruka libtida'il qira'ah li kalamillahi subhanahu wa ta'ala wa afham anna al-umura kullaha billahi subhanahu wa ta'ala wa anna al-murada bil ismi hauna wal musamma. Rincian daripada terjemah dari makna-makna Fatihah itu ialah begini: ketika engkau membaca bismillahirrahmanirrahim, maka niatkanlah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, niatkanlah untuk mengambil berkah, untuk mencari berkah, mencari berkah dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Dalam memulai bacaanmu, membaca kalamullah, membaca Fatihah,
itu mengambil berkah, mencari berkah dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan fahami bahwa segala urusan itu semuanya adalah dengan Allah, dengan bantuan Allah, dengan takdir Allah. Dan harus pahami bahwa yang dimaksud bismillah nama, bukan nama sebenarnya. Yang dimaksud ismi itu adalah musamma, yaitu Allahnya, zat Allah, bukan nama Allahnya, tetapi zatnya, tetapi Allahnya. Wa idza kanatul umuru billahi subhanahu wa ta'ala fala jarama kana alhamdulillah. Maka ketika segala urusan itu oleh Allah, tidak ada yang terlepas daripada takdir Allah, semuanya urusan itu pasti datangnya dari Allah, maka otomatis, maka tidak boleh tidak, maka harus segala puji itu adalah bagi Allah. Artinya bersyukur kepada Allah karena dia bisa sholat, dia masih rajin sholat, maka disyukuri dengan alhamdulillah. Wa ma'nahu anna syukra lillah idzin ni'amu minallah aman yara min ghairillahi ni'matan yaqsidu ghairallah ta'ala subhanahu wa ta'ala bisyukrin la min haitsu innahu musakhkharun minallah azza wajal fa fi tasmiyatihi wa tahmidihi nuqsadun biqadri iltifatihi ila ghairillahi azza wajal ila ghairillahi ta'ala. Artinya alhamdulillah itu ialah bahwa bersyukur itu adalah kepada Allah. Berterima kasih itu adalah milik Allah. Harus bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Sebuah nikmat-nikmat, semua nikmat-nikmat itu adalah dari Allah. Jadi waman yaro, kalau ada orang yang berperasaan selain Allah itu punya nikmat, punya jasa. Saya dapat gelar ini karena berkat ini. Saya jadi kepala desa berkat orang-orang ini misalnya. Atau berniat, atau niatnya dia selain Allah. Bisyukrin. Berterima kasih kepada selain Allah. Tidak dari sisi bahwa selain Allah itu Allah yang mengatur, tetapi karena dia berterima kasih kepada orang lain, karena orang lain ini yang berjasa pada saya, tidak karena dia ditundukkan oleh Allah sehingga dia memberi jasa kepada dirinya. Maka dalam dia bertasmiyah, bismillahirrahmanirrahim, dan bertahmid, beralhamdulillah, maka tidak sempurna, nuqsanun tidak sempurna, bersyukurnya, alhamdulillahnya tidak sempurna, bismillahirrahmanirrahimnya tidak sempurna. Karena apa? Karena merasa selain Allah punya jasa. Karena selain Allah punya jasa. Biqadri iltifatihi ila ghairillah. Sebesar apa? Sebesar mana dia melihat selain Allah, sebesar mana selain Allah punya jasa dalam perasaannya. Makin besar perasaannya bahwa orang itu yang berjasa, bukan Allah, maka makin besar pula bersyukurnya dia kepada Allah. Fa idza qulta ar-rahmanir rahim fa ahdir fi qalbika jami'a anwa'i ludfihi litattadhiha laka rahmatuhu fayamba'idz biha raja'uka. Lalu apabila kamu sudah menuju bacaan ar-rahmanir rahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil ar-rahmanir rahim, maka hadirkan dalam hati kamu, maka hadirkan dalam hati kamu semua jenis-jenis rahmat Allah, semua jenis kasih sayang Allah yang diberikan kepadamu itu masukkan dalam hati agar tampak bahwa Allah itu kasih sayang kepadamu. Kasih sayang Allah kepadamu itu agar tambah makin terasa dalam hatimu, sehingga pada akhirnya harapanmu kepada Allah bangkit menggebu-gebu. Sumustashir
Sumastasir, ada yang lain, ada sumastashir, ada ainnya, shinnya sebagai ganti sa, ini sumastasir. Kemudian bangkitkan min qalbikal ta'zim, bangkitkan rasa ta'zim, rasa mengagungkan Allah dan rasa takut kepada Allah itu munculkan, rasakan di dalam hatimu biqaulika Malik Yaumiddin, ketika membaca Malik Yaumiddin, Tuhan yang memiliki pembalasan, itu bayangkan di dalam hatimu, itu rasakan rasa menghormati Allah, mengagungkan Allah, rasa cemas kepada Allah. Amal azamatu falannahu la mulka illa lahu. Kenapa harus takzim kepada Allah? Ya karena kerajaan itu tidak ada yang lain yang memiliki kecuali Allah yang punya kerajaan dunia itu. Wa ammal khaufu falihauli yaumil jazai wal hisab alladhi huwa malikuhu. Adapun kenapa harus takut kepada Allah, harus cemas kepada Allah ketika membaca Malik Yaumiddin, ialah karena hari pembalasan, hari kiamat, hari pembalasan itu sangat menegangkan, sangat mengerikan. Wal hisabi, hari pembalasan yang mana Allah yang mengatur, yang berkuasa di dalam hari pembalasan dan hari pengadilan, itu adalah Allah yang ngurusi, yang memiliki. Tsumma jaddidil ikhlasa biqaulika iyyaka na'budu wa jaddidil ajza wal ihtiyaja wa tabarriya minal hauli wal quwwati biqaulika wa iyyaka nasta'in. Kemudian ikhlasmu diperbaharui lagi, diservis, ikhlasmu servis, diperbaiki lagi dengan kata-kata kamu iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah Allah, tidak karena yang lain, kepada yang lain, tidak menghambakan pada jabatan, kepada kekayaan. Itu perbaharui ikhlasmu dengan kata-kata iyyaka na'budu. Kemudian perbaharui lagi, servis lagi rasa ketidakmampuanmu, rasa ketidakberdayaanmu, rasa butuhmu kepada Allah. Wa tabarri minal hauli wal quwwati, dan merasa jauh, merasa tidak punya daya, tidak punya kekuatan, itu harus kamu berbaharui dengan kata-kata iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon tolong ya Allah, kami minta tolong, kami tidak berdaya, kami tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apapun. Maka perbaharui rasa itu dengan wa iyyaka nasta'in. Wa tahaqqaq annahu ma tayassarat ta'atuka illa bi'anatihi wa anna lahul minnatu idh waffaqaka Allah ta'ala li dha'atihi wastakhdamaka li ibadatihi wa ja'alaka ahlan li munajatihi. Walau haramaka taufiqa lakunta minal madrudin ma'a syaitanir lain. Dan pastikan dan yakinkan, watahaqqaq, yakinilah bahwa taatmu atau ibadahmu, sholatmu itu tidak mudah, tidak semudah itu kecuali dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah. Dan jasa itu hanya Allah yang punya jasa. Kamu bisa sholat itu jasanya Allah yang berjasa, tidak kekuatanmu, bukan semangatmu, tetapi Allah yang berjasa sehingga kamu bisa masuk masjid, bisa sholat berjamaah. Kenapa? Kenapa Allah berjasa? Karena Allah memberi taufik kamu, memberikan kemudahan kamu untuk taat kepada Allah dengan sholat itu. Dan karena Allah telah memperlakukan kamu untuk beribadah kepada Allah, dan Allah telah menjadikanmu menjadi orang yang ahli bermunajat kepada Allah. Sob di sana, di terminal-terminal, di stasiun-stasiun,
di lapangan sepak bola berapa ribu orang yang tidak sholat, tetapi kamu kok bisa sholat, kok bisa ada di masjid. Itu adalah menunjukkan bahwa Allah yang menjadikan kamu ahli bermunajat kepada Allah. Walau haram